Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadana sayyidal ayyami wasyuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Ahmaduhu subhanahu wa huwal azizul ghafur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa wa man iktafa atharuhum bi ihsanin ila yaumil ba'si wan nusyur. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan dan waktu untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir kelak. Hadirin sekalian, Ramadan adalah madrasah, tempat pendidikan. Tujuannya jelas, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu kita diperintahkan untuk berpuasa agar menjadi pribadi yang lebih bertakwa, la'allakum tattaqun. Nah, untuk mencapai derajat tersebut, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Di antaranya yang pertama yaitu menjaga kualitas puasa, yaitu dengan sabar dan ikhlas. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa puasa adalah perisai, asyamu junnatun. Namun banyak sekali orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Mengapa? Karena mereka tidak menahan diri dari dusta, tidak menahan diri dari ghibah, tidak menahan diri dari perbuatan maksiat lainnya. Maka bekal pertama adalah kesabaran. Dengan sabar menahan lapar, sabar dalam beribadah, ataupun sabar menahan emosi. Puasa ini mendidik kita supaya kita sabar terhadap ketaatan dan sabar dalam menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadikan puasa ini sebagai perisai untuk kita yang sesungguhnya, perisai yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua yang perlu kita maksimalkan untuk mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa, yaitu menghidupkan malam dengan ibadah, yaitu dengan qiyamul lail. Ramadan bukan hanya soal menahan makan di siang hari, tetapi juga menghidupkan malam-malamnya. Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa beribadah pada malam-malam bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ramadan ini adalah momen terbaik untuk kita untuk memperbaiki ibadah, terutama sholat berjamaah dan tadarus Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, yang melewatkan malam Ramadan begitu saja, melewatkan malam-malam Ramadan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan yang ketiga, yang perlu kita maksimalkan, meningkatkan sedekah kita, meningkatkan kedermawanan kita. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini sedekah pahalanya akan dilipatkan berkali-kali lipat. Bahkan hanya memberi seteguk air bagi orang yang berbuka puasa
itu bisa menjadi jalan ampunan untuk kita. Harta yang kita sedekahkan tidak akan berkurang, justru akan berlimpah keberkahannya. Maka kita jadikan bulan Ramadan ini ajang untuk berbagi, baik berupa takjil ataupun yang lainnya, untuk merasakan penderitaan saudara kita yang membutuhkan. Pemirsa sekalian, Ramadan sangatlah cepat berlalu, maka mari kita jadikan ketiga bekal ini, yaitu yang pertama, puasa yang jujur, puasa yang ikhlas, kemudian menghidupkan malam-malam kita dengan sholat malam yang khusyuk, dengan bertilawah dan yang lainnya, kemudian dengan sedekah yang ikhlas. Tiga ini sebagai momentum perubahan diri untuk kita. Semoga di akhir Ramadan ini kita keluar sebagai insan, sebagai manusia yang lebih bertakwa. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.